Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Kata pengantar, di sini penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan PowerPoint ini, di mana PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kegiatan kuliah kerja praktek pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Pendahuluan. Mengingat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau SMPI yang mengatur mengenai penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik berdasarkan asas risiko. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, perlu menetapkan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang mana mengatur mengenai penerapan SMPI oleh penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat berdasarkan asas risiko. Dengan keluarnya Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 ini, diterbitkanlah Surat Kepala BSSN Nomor 3665 tanggal 30 Desember 2020 tentang permohonan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau SMPI. Dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum terkait dengan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Yang pertama ialah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang ketiga, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keempat, Perpres Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan yang keenam yaitu Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, maka ada pun pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu penyelenggara sistem elektronik, di mana merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Kemudian yang kedua, ada Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau disingkat dengan LSSMPI, di mana merupakan lembaga audit keamanan informasi yang menerbitkan sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Kemudian yang ketiga ada Auditor Keamanan Informasi atau disingkat dengan ARKI, di mana merupakan orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit keamanan informasi.
Kemudian yang keempat ada kementerian atau lembaga, di mana merupakan instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan peraturan terhadap sektornya. Yang kelima ada tenaga ahli penerap, di mana merupakan orang yang memiliki kompetensi dalam penerapan SMPI. Yang keenam, Badan Cyber dan Sandi Negara atau disingkat dengan BSSN, di mana merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber. Dan yang terakhir ada Lembaga Konsultan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau disingkat dengan LKSMPI, di mana merupakan lembaga yang membantu penyelenggaraan sistem elektronik dalam menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi. Selanjutnya ada sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik ini meliputi 5 poin. Yang pertama, yaitu ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Kemudian yang kedua, proses penilaian mandiri dan kategorisasi sistem elektronik. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan informasi atau SMPI yang terdiri atas 1. Standar SMPI sesuai kategori sistem elektronik. 2. Persiapan penerapan SMPI. 3. Penerapan SMPI oleh penyelenggara sistem elektronik. 4. Penerbitan sertifikat, pelaporan sertifikasi, dan pencabutan sertifikat. Kemudian poin yang keempat, pembinaan dan pengawasan, dan yang kelima ialah sanksi. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai ekosistem penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau SMPI. Nah, pada peta berikut dapat kita lihat bahwa BSSN bertindak sebagai pusat, di mana BSSN membentuk 2 lembaga, yaitu yang pertama Lembaga Konsultan atau disingkat dengan LK, dan Lembaga Sertifikasi atau disingkat dengan LS, di mana lembaga konsultan di sini berperan sebagai implementator yang membantu penyelenggara sistem elektronik dalam penerapan SMPI. Dan lembaga sertifikasi di sini berperan sebagai auditor yang menerbitkan sertifikat SMPI. Selanjutnya, kita lihat proses penilaian dan penetapan kategorisasi sistem elektronik. Nah, langkah pertama yaitu penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan penilaian mandiri terhadap sistem elektronik yang dimilikinya berdasarkan kriteria kategorisasi. Selanjutnya, hasil penilaian mandiri tersebut wajib dilaporkan kepada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk diverifikasi. Lalu, pihak BSSN akan melakukan verifikasi dengan waktu paling lambat yaitu 10 hari kerja. Jika hasil verifikasi menyatakan bahwa sistem elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik merupakan sistem elektronik strategis, maka akan ditetapkan oleh Kepala BSSN berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Dan jika hasil verifikasi menyatakan bahwa sistem elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik merupakan sistem elektronik tinggi, maka akan ditetapkan oleh Kepala BSSN. Begitu juga dengan sistem elektronik rendah akan ditetapkan oleh Kepala BSSN. Nah, langkah yang terakhir yaitu pihak BSSN akan menyampaikan penetapan kepada penyelenggara sistem elektronik dan kementerian atau lembaga terkait. Selanjutnya kita lihat kategorisasi sistem elektronik. Ada 3 jenis kategorisasi sistem elektronik. Yang pertama yaitu sistem elektronik strategis, di mana merupakan sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik strategis wajib menerapkan 3 poin.
Yang pertama, SNI ISO atau IEC 27001. Lalu, standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan cyber yang ditetapkan oleh BSSN. Dan yang ketiga, standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan cyber yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga. Yang kedua, ada sistem elektronik tinggi, di mana merupakan sistem elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan atau daerah tertentu. Penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik tinggi wajib menerapkan 2 poin, yaitu SNI ISO atau IEC 27001 dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan cyber yang ditetapkan oleh BSSN, dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan cyber yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga. Kemudian yang ketiga ada sistem elektronik rendah, di mana merupakan sistem elektronik yang tidak termasuk pada sistem elektronik strategis dan sistem elektronik tinggi. Nah, penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik rendah wajib menerapkan 2 poin, yaitu SNI ISO atau IEC 27001 atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan cyber yang ditetapkan oleh BSSN. Selanjutnya kita lihat proses penerapan SMPI oleh penyelenggara sistem elektronik. Ada 2 tahapannya. Yang pertama, tahapan persiapan penerapan SMPI, di mana ada 2 poinnya, yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan penerapan SNI ISO atau IEC 27001, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan penilaian berdasarkan indeks KAMI. Kemudian yang poin kedua, ketentuan mengenai indeks KAMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap penerapan SMPI. Ada 3 poinnya. Yang pertama yaitu penerapan SMPI dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara sistem elektronik. Dalam penerapan SMPI secara mandiri, penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan sumber daya manusia berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam penerapan SMPI secara mandiri, penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan yang pertama yaitu tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia atau lembaga konsultan yang diakui oleh BSSN. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai proses pendaftaran sebagai lembaga konsultan SMPI. Nah, jadi pada petanya dapat kita lihat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh lembaga konsultan yang ingin mendaftar sebagai lembaga konsultan SMPI wajib memenuhi persyaratan, di mana persyaratannya yaitu berbentuk Badan Hukum Indonesia, kemudian yang kedua berdomisili di Indonesia, dan yang ketiga memiliki tim implementor yang beranggotakan paling sedikit 1 orang implementor berkewarganegaraan Indonesia. Lalu, pihak lembaga konsultan yang ingin mendaftar harus mengajukan permohonan kepada Kepala BSSN sebagai lembaga konsultan SMPI. Kemudian, pihak BSSN akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, di mana di sini perlu diingat bahwa dokumen persyaratannya harus lengkap, tidak boleh tidak lengkap, 1 poin saja. Lalu, jika dokumen persyaratannya lengkap, maka pihak BSSN akan melakukan penilaian terhadap permohonan pengakuan dengan waktu yaitu 14 hari masa kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Kemudian barulah Kepala BSSN akan memberikan pengakuan kepada lembaga konsultan sebagai lembaga konsultan SMPI. Dan yang terakhir, pengakuan lembaga konsultan dalam bentuk sertifikat pengakuan lembaga konsultan SMPI berlaku dalam jangka waktu 5 tahun dan dicantumkan dalam daftar lembaga konsultan SMPI. Nah, di sini perlu diingat, sertifikat pengakuan lembaga konsultan SMPI dinyatakan tidak berlaku apabila yang pertama, sertifikat pengakuan lembaga konsultan SMPI habis masa berlaku.
Kemudian yang kedua, lembaga konsultan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, lembaga konsultan dinyatakan valid sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kita lihat proses pendaftaran sebagai implementer SMPI. Nah, di mana pada peta dapat kita lihat bahwa yang pertama, pihak yang ingin mendaftar sebagai implementer SMPI wajib memenuhi persyaratannya, di mana yang pertama yaitu surat permohonan. Kemudian yang kedua, ijazah pendidikan terakhir paling rendah yaitu strata 1. Kemudian yang ketiga, daftar riwayat hidup. Lalu yang keempat, sertifikat kelulusan uji kompetensi di bidang keamanan informasi. Kemudian yang kelima, sertifikat kelulusan uji kompetensi sebagai implementer SNI ISO atau IEC 27001. Kemudian yang keenam, dokumen yang menyatakan masa pengalaman kerja di bidang teknologi informasi, terutama dalam bidang implementasi keamanan informasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, fotokopi kartu identitas diri. Nah, selanjutnya, pihak yang ingin mendaftar sebagai implementer SMPI harus mengajukan permohonan surat tanda register implementer SMPI kepada Kepala BSSN. Selanjutnya, barulah pihak BSSN akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, di mana di sini kelengkapan dokumen persyaratan harus lengkap, tidak boleh tidak memenuhi salah satu saja. Nah, jika kelengkapan dokumen persyaratannya sudah lengkap, maka pihak BSSN akan melakukan penilaian terhadap permohonan pengakuan dengan waktu paling lama yaitu 14 hari masa kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Kemudian barulah Kepala BSSN memberikan surat tanda register implementer. Dan yang terakhir, surat tanda registrasi berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, dicantumkan dalam daftar implementer SMPI. Nah, perlu diingat bahwa surat tanda register implementer SMPI dinyatakan tidak berlaku apabila yang pertama, implementer SMPI meninggal dunia. Kemudian yang kedua, surat tanda register implementer SMPI habis masa berlakunya. Dan yang ketiga, implementer SMPI melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian kita lihat proses pendaftaran sebagai lembaga sertifikasi dan auditor. Nah, jadi tugas lembaga sertifikasi ialah melakukan sertifikasi SMPI dengan menugaskan tim ARKI atau auditor keamanan informasi untuk melakukan audit SMPI terhadap penyelenggara sistem elektronik. Nah, ada yang perlu diingat ialah ketentuan mengenai pendaftaran lembaga sertifikasi dan auditor diatur dalam Rancangan Peraturan BSSN tentang Audit Keamanan Informasi, yang mana pada saat ini sedang dalam proses perancangan atau penyusunan. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai tahapan penerbitan sertifikat dan pelaporan sertifikasi SMPI. Nah, jadi pada peta dapat kita lihat langkah pertama yaitu lembaga sertifikasi akan menugaskan tim ARKI atau auditor keamanan informasi untuk melakukan audit SMPI terhadap penyelenggara sistem elektronik. Nah, lalu tim ARKI akan melakukan audit SMPI terhadap penyelenggara sistem elektronik. Nah, hasil audit akan dikategorikan ke lembaga sertifikasi yang menugaskan. Nah, lalu lembaga sertifikasi akan mengkaji hasil audit. Nah, di sini ada dua kriteria, di mana tidak memenuhi standar dan juga memenuhi standar. Nah, apabila tidak memenuhi standar, maka lembaga sertifikasi akan menyampaikan hasil audit kepada penyelenggara sistem elektronik. Dan apabila memenuhi standar, maka lembaga sertifikasi akan menyampaikan hasil audit dan menerbitkan sertifikat SMPI. Nah, lalu lembaga sertifikasi wajib menyampaikan hasil laporan sertifikasi SMPI secara periodik
paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun kepada Kepala BSSN. Nah, dan yang terakhir, laporan hasil sertifikasi SMPI paling sedikit memuat 6 poin. Yang pertama, data penyelenggara sistem elektronik yang mengajukan sertifikasi. Kemudian yang kedua, data penyelenggara sistem elektronik yang mendapatkan sertifikat SMPI. Kemudian yang ketiga, data penyelenggara sistem elektronik yang dicabut kepemilikan sertifikatnya. Lalu yang keempat, ringkasan eksekutif yang memuat 1. Kondisi organisasi, 2. Struktur organisasi, 3. Temuan mayor dan temuan minor, 4. Rekomendasi, 5. Tindakan perbaikan, dan 6. Tindak lanjut audit. Nah, lalu poin yang kelima yaitu perubahan daftar tim ARKI, dan poin yang keenam yaitu perubahan daftar tim pengambil keputusan sertifikasi. Nah, lalu kita lihat tahap pencabutan sertifikat. Nah, pada peta dapat kita lihat di mana langkah pertamanya yaitu lembaga sertifikasi akan menugaskan tim ARKI untuk melakukan audit SMPI terhadap penyelenggara sistem elektronik. Nah, perlu diingat di sini, lembaga sertifikasi wajib melaksanakan audit pengawasan paling sedikit 1 kali dalam setahun, dan audit khusus apabila terjadi insiden terhadap setiap sistem elektronik yang telah tersertifikasi. Nah, kemudian tim ARKI akan melakukan audit SMPI terhadap penyelenggara sistem elektronik. Nah, lalu hasil audit akan dilaporkan ke lembaga sertifikasi yang menugaskan. Nah, lembaga sertifikasi akan mengkaji hasil audit, di mana ada 2 kriteria. Yang pertama tidak memenuhi standar, dan yang kedua memenuhi standar. Nah, apabila tidak memenuhi standar, maka lembaga sertifikasi akan menyampaikan hasil audit kepada penyelenggara. Nah, di sini perlu diingat, jika hasil audit pengawasan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan waktu paling lama 90 hari kalender untuk memenuhi standar tersebut. Nah, apabila telah memenuhi standar, maka lembaga sertifikasi akan menyampaikan hasil audit dan menerbitkan sertifikat SMPI. Nah, di sini perlu diingat, jika setelah 90 hari kalender belum terpenuhi, maka lembaga sertifikasi dapat mencabut sertifikat SMPI terkait. Dan yang terakhir, pencabutan wajib dilaporkan oleh lembaga sertifikasi kepada BSSN paling lambat 2 hari kerja setelah dilakukan pencabutan. Nah, kemudian di sini kita lihat peran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang pertama perannya yaitu pembinaan, di mana BSSN melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi SMPI terhadap 1. Penyelenggara sistem elektronik, 2. Tenaga ahli, 3. Lembaga konsultan, 4. Lembaga sertifikasi. Nah, pembinaan ini dilakukan BSSN mencakup yang pertama penyuluhan, yang kedua pelatihan, yang ketiga bimbingan teknis, dan yang keempat asistensi. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengawasan, di mana BSSN melakukan pengawasan terhadap 1. Penyelenggara sistem elektronik, 2. Lembaga sertifikasi, 3. Lembaga konsultan, dan yang keempat tenaga ahli. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui yang pertama yaitu pemantauan, kemudian yang kedua evaluasi, yang ketiga penelusuran, dan yang keempat pemeriksaan. Kemudian kita lanjut yaitu sanksi. Nah, di sini ada 2 ketentuannya. Yang pertama, Kepala BSSN akan memberikan sanksi administratif pada penyelenggara sistem elektronik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3, Pasal 9 ayat 1, Pasal 9 ayat 2, dan Pasal 9 ayat 3. Lalu ada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 ayat 2, dan Pasal 43 ayat 2. Nah, akan dikenakan sanksi administratif berupa yaitu teguran
yaitu teguran tertulis, atau teguran tertulis ini diberikan setelah ditemukannya pelanggaran. Nah, ketentuan yang kedua, lembaga sertifikasi yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat 3. Nah, akan dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama teguran tertulis, yang kedua pembekuan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi, dan yang ketiga pencabutan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan peralihan. Nah, jadi ada 4 poin pada ketentuan peralihan ini. Yang pertama, sertifikat SMPI yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan badan ini dinyatakan tetap berlaku. Kemudian yang kedua, penyelenggara sistem elektronik yang telah menggunakan tenaga ahli asing sebelum peraturan badan ini berlaku wajib melaporkannya pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan sumber daya manusia, keamanan cyber, dan sandi paling lambat 30 hari setelah peraturan badan ini diundangkan. Kemudian yang ketiga, laporan dilengkapi dengan 1. Dokumen manajemen resiko terkait penggunaan tenaga ahli asing. 2. 1 buah pas foto 1 bulan terakhir berukuran 4x6. 3. Fotokopi paspor. 4. Riwayat hidup. 5. Dokumen perjanjian kerja. 6. Fotokopi bukti atau keterangan tentang kualifikasi keahlian atau sertifikasi keahlian dalam bidang keamanan informasi. 7. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian yang ke-8, fotokopi surat izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Nah, poin yang keempat, yaitu yang terakhir, lembaga sertifikasi, lembaga konsultan, dan tenaga ahli yang mendapatkan pengakuan dari menteri yang membidangi komunikasi dan informatika tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan badan ini. Nah, ada catatan yang perlu diingat terkait dengan poin yang kedua. Pihak BSSN telah membuat draft surat edaran Kepala BSSN tentang penangguhan pelaporan tenaga ahli asing yang terdapat pada pasal 43 ayat 2 Peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.